Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala al-qadi Abu Syuja'in Ahmad bin al-Husaini Ibni Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala telah berkata oleh Qadi, kunyahnya Abu Syuja', nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani yang bangsa Asfahan rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati pada beliau oleh Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan, telah meminta kepadaku oleh sebagian teman-teman, hafizahumullahu ta'ala, moga-moga melindungi, menjaga akan semua teman-teman oleh Allah ta'ala, agar bahwa aku membuat akan kitab ringkasan fil fiqhi tentang ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i, mengikuti atas madhabnya Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan, moga-moga rahmatnya Allah dan keridhaan Allah yaitu tercurah kepada Imam Syafi'i, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Segini aja, saudara-saudara sekalian yang mulia. Ditamatin apa? Enggak, ininya nanti kalau lewat Isya enggak selesai lagi. Sekarang bertanya sampai jam 8. Saya sih setuju aja, cuman Ustaz Jamal nggak setuju. Saudara-saudara sekalian, di dalam menyusun satu kitab maka ada adab-adab yang dijalankan oleh seorang penyusun kitab. Pertama, menuliskan bismillah dan sudah yai kita. Kedua, menuliskan puji-pujian kepada Allah, sudah yai kita. Ketiga, menuliskan sholawat, sudah yai kita. Keempat, memperkenalkan dirinya, belum, dan ini akan kita bedah. Kelima, tentang kitab yang dikarang dan ciri-ciri kelebihan kitabnya, ini juga belum. Kira-kira ngaji ini mau ditamatin malam ini. Gimana Tuan Guru? Jangan. Oh iya, jangan, baik. Dikit-dikit yang penting paham. Iya, baik. Qala al-qadi Abu Syuja'in, kata sahibud dibajah, murid beliau, telah berkata
yakni akan berkata ala haddi qawlihi ta'ala ata amrullah fala tasta'jilu. Kitab yang kita bedah ini saudara karangan ulama besar, julukannya Abu Suja, bapaknya macan yang gagah berani. Julukannya ada yang julukannya bapak pembangunan, ada itu namanya Pak Harto, ada yang julukannya tukang kayu. Ini kita Abu Suja aja nggak situ-situ, udah ikuti aja, jadi nggak kemana-mana, ditaruh tasbihnya. Nah, ngaji begitu ganjaran gede. Beliau ini qadhi. Qadhi itu kalau sekarang ini adalah Mahkamah Agung gitu, kiai pejabat. Beliau ini julukannya Abu Suja, nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad, orang Isfahan, orang Iran. Sekarang masuk wilayahnya Iran, Isfahan. Buka aja di Google Map, Isfahan. Imam Abu Suja saudara, ulama kelahiran tahun 433 Hijriah, lahir tahun 433 Hijriah. Jadi kalau dari hari ini sudah 1000 tahun lebih. Benar nggak? Iya. Seorang yang rajin menghafal Quran, mengkaji sampai alim besar, Imam Abu Suja. Abu Suja pada tahun 470, yakni di usia 37 tahun, beliau dimohon untuk menjadi qadhi, pemimpin masyarakat menegakkan keadilan. Sekarang ketua Mahkamah Agung, begitu. MA, tapi yang bukan menangin adik. Kalau MK menangin kakak. Ini Mahkamah Agung, qadhi. Ketika beliau memimpin di Isfahan, luar biasa keadilan dirasa oleh banyak orang. Ketenangan, kenyamanan, kesuburan semua orang merasakan. Baik itu pelaku usaha, jangan pegang itu, taruh aja Pak, nggak dapat ilmu nanti. Kalau mau zikir minta di pinggir saya. Jadi yang ngelarang ini bukan saya seperti Nabi, saya cuma bilangin doang. Kalau lagi ngaji nggak ada aktivitas, supaya cahaya Allah masuk di hati kita, begitu. Sampai mana tuh? Beliau menegakkan keadilan. Keadilannya dirasakan oleh semua pihak. Pelaku usaha girang, perekonomian maju. Masyarakat girang dapetin pekerjaan. Yang nganggur disuplai, dikasih makan siang sama susu ikan. Untuk SD ya. Enggak dapat. Wah belum. Ini cerita beliau nih. Jadi jangan dibawa ke situ ini. Yang nganggur dibiayai, dibantu
sampai bisa kerja. Kalau zaman sekarang ada namanya LBK, BLK, Balai Latihan Kerja. Beliau ini luar biasa. Dirasakan daerah itu agamis cakep ketika beliau memimpin. Luar biasa. Beliau sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukan pakai duit negara, duit dia. Bahkan dalam satu hari beliau berbagi 120.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Dalam satu hari itu 4 kilo 800 gram emas. Berbagi sama orang, nolongin orang. Itulah Qadhi Abu Suja. Disebutnya Imam Abu Suja. Bantu orang banyak. Betapa orang-orang soleh dibantu, orang-orang yang tidak mampu dibantu. Demen sama beliau, pengen berhenti di demo, nangisnya pengen berhenti, kagak boleh mulu. Saking apanya, didemenin. Ini mau nangis nggak kepilih, bukan. Ini nangis pengen berhenti, kagak boleh. Ada tuh di Malang, lurah begitu, pengen berhenti, kagak boleh sama warganya. Ditangisi, jangan. Bangun kantor kelurahan, duit sendiri. Tolongin masyarakat, duit sendiri. Begitu. Mau berhenti, kagak boleh. Sampai nangis, pengen berhenti, kagak boleh. Ada sekarang orang baik. Qadhi Abi Suja kayak begitu. Beliau zuhud. Pada akhirnya beliau kemudian banyak mengajar. Saya udah ada ngurus masyarakat, saya ngurus jamaah aja, ngajar ngaji, menyebarkan madhab Syafi'i di Asfahan. Ibadahnya sangat luar biasa. Kurang lebih 40 tahun beliau mengajar di Asfahan kepada masyarakat, sampai pada akhirnya ketika beliau itu berhenti jadi pejabat, masyarakat mengizinkan, saya udah senja, udah, karena udah banyaklah dirasa orang-orang yang adil yang siap pimpin, orang tuh menyetujui. Akhirnya Imam Abu Suja pergi ke Madinah, ditanggalkan semua jabatan-jabatan itu, pergi ke Madinah. Dia menjadi marbot Masjid Madinah, nyapu, ngepel, ngelamar jadi marbot, diterima, bantuin ngepel di masjid, ngebersihin WC, nggak dibayar, enggak. Pengen kerja aja di Masjid Madinah, ngebersihin. Kiai gedenya kiai, beliau nyapu di Masjid Nabawi, gelarin tikar, kalau orang mau ngaji nyiapin meja, nyiapin begitu. Kiai, sampai ada yang ngenalin, loh, ini kan ulama besar di Isfahan, Abu Suja. Tuan Syekh, ngapa ngepel? Antum kan Abu Suja. Enggak ada Syekh. Merboh.
panggil aja ya Kanas, wahai tukang ngepel, tukang nyapu, begitu aja. Beliau ngepel di Masjid Nabawi rahimahullah rahmatal abrar sampai meninggal dunia pada tahun 593 Hijriah. Sezaman dengan Imam Ghazali, lebih tua beliau 15 tahun dengan Imam Ghazali. Umurnya berapa tuh? Ente hitung. 593 diambil 433, 116 tahun. Muammar umurnya panjang 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Beliau dikubur 10 meter dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bab Jibril. Kalau sekarang saudara ke Madinah, di pintu dekat pintu keluar masuknya dari Babus Salam. Kalau mau ziarah ke Nabi, ujungnya namanya pintu keluarnya dibuat sekarang Bab Jibril. Disitulah makamnya, di dalam kurungan rumahnya Nabi, 10 meter. Jadi kawan-kawan kalau ziarah ke Nabi ikut saya berhenti di situ, ziarah sama beliau nih. Yang ke ziarah ke Nabinya bareng saya, mesti kita ajak ziarah sama pengarang kitab Takrib. Begitu, ulama besar. Meski beliau umurnya 100 tahun, rambutnya enggak ada yang ubanan bareng satu, giginya enggak copot barang itu, dari kecil utuh, matanya enggak pakai kacamata, enggak keriput dan enggak bungkuk badannya. Tahu bungkuk? Imam Abu Sufyan ketika usia beliau 100 tahun, dilihat kok keker badannya, sehat, giginya bagus, matanya, rambutnya kayak muda aja. Ada yang nanya, kenapa Tuan Syekh gigi Tuan Syekh tuh nggak ada yang rontok, rambutnya hitam, nggak keriput, umurnya 100 tahun. Kalau kita baru 50-60, kawat pada keluar dari badan kita, kawat. Begitu. Ini nggak ada. Rahimahullah rahmatullah. Ditanya beliau, masirruhu, apa rahasianya? Kok bisa giginya nggak rontok, kulitnya nggak keriput, matanya nggak min? Kalau kita udah senja mata rada min, begitu. Cucu aja kagak ingat siapa ya cucu, tapi kalau amal duit apa lah? Ada yang kayak begitu, ada enggak? Iya. Beliau ketika ditanya, beliau menjawab, wallahi ma asaitullaha bi'udwin minha falamma hafidtuha fis sighar
hafadhani Allah ta'ala fil kibar. Kata beliau, alhamdulillah saya dari kecil saya jaga ini anggota tubuh dari maksiat. Kaki saya belum pernah pergi ke tempat-tempat yang dilarang sama agama dari kecil. Tangan saya belum pernah ngambil barang orang. Gigi saya belum pernah menggigit makanan yang hasil dari yang haram, enggak pernah. Saya jaga betul anggota tubuh saya dari maksiat dari kecil, dari sebelum balik. Akhirnya Allah muliakan saya, dijaga anggota tubuh saya. Alhamdulillah enggak rontok gigi saya, kulit saya enggak keriput. Mungkin itu kali ya, begitu kata beliau, gara-gara saya jaga anggota tubuh saya begitu dari maksiat. Sampai 100 lebih enggak pantang makanan. Kita umur baru 50 doang ditawarin kopi, mau ngopi enggak? Asam lambung. Mau makan daging, kolesterol, sate kambing, darah tinggi, duren, darah tinggi, emping, asam urat. Ya Allah, masih muda, nikmat dicabut-cabutin sama Allah. Kontrakan Barerot, atau Barerot enggak? Banyak. Toko di Pasar Kembang ada, Pasar Palmerah ada. Duit mah banyak, makan apa aja ora boleh, sian. Padahal yang kudu pantang mau barang haram, kata Abu Suja. Nasi uduk pantang kalau dapat nyolong. Kalau dapat barang haram, inilah yang menjadikan darah tinggi, stroke, segala macam. Hindarkan daripada yang haram. Enggak usah pantang sama makanan nikmat dari Allah, yang pantang mau dari dosa. Dosa itu menyebabkan penyakit. Kata Imam Ali Zainal Abidin, makamnya di Baqi', cucu cicit Nabi, anaknya Imam Husain. Ajib betul, liman yahtami bitta'am lima darrati wala yahtami minadhunub lima arifati. Aku heran sama orang kampung yang pantang makanan, emping gurih begitu dikata semurat. Gue heran sama dia, enak kayak begitu apalagi dikasih kecap empingnya, bener gak? Ya Allah, dikata asam urat. Padahal kalau bener emping mengandung asam urat, no orang Rangkas Bitung dari pagi emping, siang daun meninjau, surasem, sore juga begitu, sampai emping dikecil-kecilin dikasih gula, pakai ngopi. Dari pagi sampai malam emping mulu. Kira-kira dari bupati sampai RT-nya asam urat semuanya. Kan kagak, bukan empingnya, dapat nyolongnya yang jadi asam urat. Kata beliau, ma asaitullah azza wa jalla bimudwin minha. Aku belum pernah maksiat kepada Allah dari anggota tubuh saya, sehingga Allah muliakan saya, dijaga anggota tubuh saya saat saya usia senja. Saking agungnya yai kita, kitab kita ini hampir 1000 tahun usianya kitab, tapi dibaca di seluruh dunia Islam. Di mana negeri, apatah lagi di Indonesia.
Sesudah ngaji Sabina naik dikit, dia ngaji kitab semacam Riyadul Badi'ah Salasitin baru takrib, dibaca di mana tempat, apalagi di Asia Tenggara. Ulama banyak dengan kitab ini, padahal kitab ini banyak sekali kaul dhaifnya yang tidak boleh difatwakan lagi. Kalau orang nanya, masih tertera di kitab ini, tapi ulama tidak melihat itu, masih dibaca. Dan banyak ulama yang mensyarahi kitab ini, ribuan kitab ini. Syekh Nawawi Al-Bantani ikut nimbrung kitab ini pada syarah Fathul Qorib. Habis takrib ni rada gede debit namanya Fathul Qorib, disarah lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Tausyekh, dibaca oleh Mu'allim Bunyamin Kemis di Al-Ma'ruf. Itu kitab dasarnya takrib. Masih banyak, ribuan kitab kita ini. Saya nggak mau yang gedenya, dasarnya dulu gitu. Ini juga nggak tahu, kemungkinannya doa. Bisa saja kita dulu khatam, kitab belum khatam. Bisa aja kitab khatam dulu, kita belum khatam. Dua kemungkinan nggak bakalan lepas. Cuman kita mohonlah Allah jangan wafat dulu sebelum khatam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak ulama yang menggandrungi kitab ini, memuji tentang hebatnya kitab kita. Sampai ulama bilang ayaman rawa naf'an mustamirra liyakhdha birtifa'in wa intifa'i tuqarribu lil ulumi wa kun syuja'an bitaqribil imami abi syuja'i. Ulama bilang, wahai orang yang pengen mendapatkan manfaat yang langgeng agar memperoleh ketinggian derajat dan kemanfaatan besar dalam hidupnya, dekatilah ilmu, jadilah kau orang yang berani untuk mengkaji kitab takribnya Imam Abu Suja. Lu kudu ngaji kitab takrib kalau pengen tinggi derajatnya. Maka kita berharap dengan ngaji kitab takrib ini, kita semua anak keturunan kita pada tinggi derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Qadhi Abu Suja'in Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sesudah kita mendengar sekelumit sirah beliau yang sebetulnya amat sangat panjang paparannya, sejarah hidup beliau yang amat sangat gemilang sebagai sarjana Islam, ilmuwan besar, ketawaduan ulama, ngepel enggak apa-apa. Begitu kita layaklah bersama menghadiahkan Fatihah untuk beliau. Moga beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan seluruh ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Alaihi wa ala a'immati Syafi'iyah hadiyatan minna suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, sa'alani ba'dul asdiqai, begitu.
telah meminta kepadaku oleh sebagian teman. Saudara, ilmu itu yang paling tinggi diminta. Ilmu itu yang paling tinggi diminta. Begitu. Bukan minta, sebabnya sifatnya ilmu tinggi. Ilmu begitu sifatnya. Al ilmu yukta, ilmu itu didatangi. Al ilmu yus'al, ilmu itu diminta. Saking tingginya. Tahadus bin nikmah, saya ala sabil tahadus, dari kecil sampai niari belum pernah minta ngajar, belum pernah minta khutbah, minta ceramah, minta ngajar, dari kecil sampai niari, moga sampai wafat belum pernah. Saya ini mengajar kitab ini dari SD kelas 5 ngajarin kitab takrib ini. Masih maju pondok itu Darul Falah dulu, masih ramai zaman dulu. Dari SD saya ngajar ini sampai sekarang. Syukur Allah, nggak putus. Ya ngajar ngaji, ngajar ngaji. Itu aja hari-harinya. Dimerdekakan sama saya punya keluarga. Ngaji aja. Beliau, kita cerita beliau aja. Sa'alani ba'dul asdiqa. Aku diminta oleh sebagian sodiq, teman. Apa itu sodiq? Jadi teman itu banyak, saudara. Kita manusia makhluk sosial, perlu berinteraksi. Ada namanya sodiq, bahasa kitanya sahabat. Jadi teman itu tingkatannya beda-beda. Ada yang tingkatannya sahabat, ada yang tingkatannya teman, tingkatan kenalan. Ini beda-beda. Apa itu sodiq? Yang disebut sodiq, kita orang bahasa Rablongnya CS begitu. Sodiq. Apa itu sodiq? Sodiq itu man yafrahu bi farahika wa yahzanu bi huznika. Itu sodiq. Sodiq itu orang yang girang kalau kita senang lagi bahagia, dan orang yang turut berduka kalau kita lagi kena musibah. Itulah sodiq. Ketika kita lagi terpuruk kena musibah, siapa yang bantu kita? Itulah sodiq. Begitu. Tapi kalau orang yang kita susah dia senang, kita senang dia susah, namanya dengki. Namanya. Kalau sodiq itu orang yang girang, kalau kita girang turut bahagia. Orang yang sedih kalau kita lagi berduka, namanya sodiq. Kalau dia sudah tinggi pangkatnya siddiq, kayak Abu Bakar, di atas sodiq. Dia sedih kalau Nabi sedih, dia girang kalau Nabi girang. Itulah Abu Bakar, siddiq pangkatnya, siddiq. Kenapa disebut siddiq? Li sidqihi fil mahabbah, karena jujur dan tulus cinta dari hati. Ada orang, gua demen amal lo,
tapi diem aja, ngomong kagak, segrup di grup diem aja, kayak begitu palsu namanya, nggak bakalan nggak kebaca. Ada orang di grup WA tuh kayak CCTV, cuman ngawasin doang. Ada begitu, yang kayak begitu bullshit cintanya, nggak bisa. Cinta itu akan keluar tanda-tandanya. Imam Ali bin Abi Thalib dibilangin sama Nabi, ya Ali lis sodaqati salasu alamat. Kalau orang tuh teman benar-benar sahabat, ada 3 indikator. Salah satunya yafrahu bi farahika wa yahzanu bi huznika. Dia gembira ketika kita senang, dia sedih ketika kita tertimpa musibah. Kata beliau, hafizahumullahu ta'ala, moga-moga sahabat-sahabat saya semuanya Allah lindungi. Namanya jumlah du'aiyah. Diminta apa beliau oleh teman-teman akrabnya? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Diminta suruh ngarang kitab kecil namanya mukhtasar, ma qalla lafzuhu wa kasura maknahu. Mukhtasar itu sedikit kata-katanya, padat maknanya. Itu asli mukhtasar. Jadi mukhtasar itu mengungkapkan pembahasan omongan yang banyak, bisa diringkas dengan singkat, kalau dipaparin jadi luas. Itu namanya mukhtasar. Lawanannya itnab. Itnab tuh panjang banget, isinya dikit. Ngomong 2 jam, waktu ditanya tuh bini, dari mana mah pengajian? Kok dari pagi sampai dohor belum pulang? Lama ceramahnya, 2 jam lebih. Ngomong apa? Rugi lo bang kagak datang, rugi. Emang apa? Lucu banget. 2 jam yang didapat cuman atu. Apaan? Tuh namanya itnab. Panjang, isinya dikit. Mukhtasar tuh kalamnya dikit, isinya luas. Isinya namanya disebut mukhtasar. Saya, kata yai kita, diminta kitab kecil mukhtasar dalam disiplin ilmu fikih. Saya nggak paparin fikih itu apa, definisinya, apa manfaatnya. Udah, masalahnya pertemuan awalnya tinggal dilihat saja. Awal ngaji apa fikih, objek bahasannya apa, pengambilannya apa, 10 itu udah kita paparin. Jadi saya tidak mundur lagi kajiannya. Di dalam madhab Imam Syafi'i, ilmu fikih itu kita kudu ibadah ama Rasul ni kudu ada guru. Wong kita enggak ketemu ama Nabi. Maka ulama-ulama fikih yang memahami intisari Quran dan hadis namanya ulama mujtahid. Ulama mujtahid itu banyak, akan tetapi yang mazhabnya dibukukan dengan rapih dan diterima oleh kita dengan data yang otentik tinggal 4. Disebut ama kita mazhab 4.
Imam Malik disebut madhab Maliki. Imam Abu Hanifah pembangunnya disebut madhab Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal disebut madhab Hambali, fikihnya. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris, disebut madhab Syafi'i. Kita bersyukur orang Indonesia yang datang ke kita punya negeri ini ulama-ulama madhab Syafi'i. Yang bawa ke kita ini dari Gujarat. Gujarat itu India. India itu madhabnya Hanafi, tapi Gujarat madhabnya Syafi'i. Kecil, terjaga, seperti Malibar, Kusin, India kecil. Itu Syafi'i. Fathul Muin dari India, Malibar, Syafi'i. Gujarat Syafi'i. Gujarat. Maka kita ini orang Indonesia, fikihnya mazhabnya Syafi'i. Jelas. Imam Syafi'i. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu hukum-hukum yang disarikan oleh seorang imam mujtahid dari Quran, dari hadis. Jadi semuanya tidak ada yang keluar dari Quran, dari hadis. Disebut madhab. Kita ngalamin akhir zaman, saudara. Ini kelihatannya hebat di akhir zaman ini. Ini yang rada puyeng di otak. Ada seorang tokoh ditanya sama masyarakat, "Yai, ajarin saya sholat. Ajarin saya sholat." Itu kiai menjawab begini, "Ente mau diajarin sholat ala siapa? Ala Syafi'i, ala Hanafi, ala Hambali, ala Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, apa Hanafi, apa ala Nabi?" Begitu. Ente mau diajarin sholat ala Syafi'i, ala Maliki, ala Hanafi, Hambali, ala Hanafi, apa ala Nabi? Kira-kira ketika kita diajukan pertanyaan begitu, jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya ala siapa? Ala Nabi. Ini bukunya Sifatus Sholatin Nabi, tata cara sholat Nabi, Al-Albani. Banyak di pasar tata cara sholat Nabi, bukunya. Di rumah-rumah kaum muslimin banyak. Ini buku bagus, tapi kurang, judulnya kurang. Ada lanjutannya yang gak ditulis. Ini yang menyebabkan buku ini laris. Mestinya tulisannya tata cara sholat Nabi ala Al-Albani, tukang betulin jam. Begitu. Tinggal diadu Al-Albani sama Imam Syafi'i tinggian mana, begitu. Ini ngibuli. Begitu. Akhirnya sholatnya nyari kaki, mana geli lagi kita. Dorong lagi, kita geli, dorong lagi. Begitu. Begitu. Ini juga Imam Syafi'i ini dari Nabi. Dari Nabi. Kenapa enggak dibilang ala Nabi? Ulama itu tawadhu.
Sahabat Nabi banyak, 124.000 orang. Hadis Nabi berarti banyak. Ilmu kita terbatas. Kalau langsung ala Nabi kan belum menyeluruh, baru seupil. Jangan dikecilin. Maka madhab Syafi'i begitu. Resminya mah tata cara sholat Nabi, hasil telaahan Imam Syafi'i. Bukan ini, bukan dari Nabi, bukan. Ada orang begitulah zaman akhir mengkritik apaan Ratib Haddad, begitu yang kayak begitu dibaca begitu. Ada aja orang. Akhirnya ada juga yang berani tuh sama orang, coba dong tulisin doa-doa Rasulullah untuk keselamatan, biar dibaca pagi sore. Ditulis, judulnya Maksurat, isinya Ratib Haddad juga. Judulnya doang apaan? Maksurat, isinya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatin min syarri ma khalaq, Rabbina. Bingung. Ini juga dari Nabi, cuman kagak mau amalan Nabi. Bukan ini doang, kata Yai, tulis saja Ratib Haddad. Ada di sebagian teman kita. Ngapain baca begitu? Mendingan baca wirid-wirid Nabi. Apaan? Maksurat. Oh, yang sama isinya. Ini judul doang. Begitu. Begitu. Bingung Kiai akhirnya. Ratib Haddad enggak bidah, hadis Nabi semua. Iya, dari dulu juga begitu. Jangan alergi dulu. Sampai jam 8. Ini belum saya terangin Imam Syafi'i. Bagaimana kecilnya, besar, belum. Udah deh. Maksudnya dia pikir ala Nabi itu, dan yang ngarang siapa kan nggak mungkin Nabi ngarang itu sendiri. Iya, itu yang ngarangnya itu namanya Al-Albani, Syekh Al-Albani. Begitu. Itu yang terjadi. Akhirnya nyari-nyari kaki. Gitu. Banyak teman kita untuk masuk surga 15.000 bayarnya. Surga dengan motong celana rada tinggi dikit. Kan 15.000 motongnya. Berapa belum motong celana? Berapa? Hah? 15 ya. Surga asal tinggi ya. Ntar panjangnya besok data Imam Syafi'i. Kita Imam Busuja dulu. Tapi kita hadiah Fatihah buat Imam Syafi'i dan semua ulama-ulama madhab. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat mereka. Jasa mereka besar buat Islam dan kaum muslimin. Allah balas dengan berlipat-lipat ganda balasan. Al-Fatihah. Saudara sekalian,